Oke, halo, kalian apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, gue balik lagi. Video kali ini gue mau bahas dikit pertandingan tadi pagi ya, waktu Amerika. Jadi di Indonesia itu sore. Pertandingan antara Filipina menghadapi Indonesia ya, yang main di kandangnya Filipina. Ya, di sini udah malam. Hasil pertandingan ini bikin gua gimana ya, bikin gua mood gua rusak banget ya. Hari ini mungkin ekspektasi gua terlalu tinggi kepada tim nasional Indonesia, apalagi ini lawannya Filipina ya, yang ya secara di atas kertas memang secara ranking Filipina di atas, tapi secara kualitas ya Indonesia jauh lebih baik dari Filipina menurut gua. Tapi hasilnya seperti ini ya. Oke, kita bahas line up terlebih dahulu. Ketika line up-nya itu diumumkan, gua udah kecewa ya lihat line up-nya kayak gini. Sintayong main 5 back, 5-3-2 di pertandingan kali ini. Di penjaga gawang ada sedikit beberapa perubahan ya yang Sintayong lakukan. Di penjaga gawang kali ini Hernando Ari yang bermain sebagai starter. Sementara di dua back sayap ada Shane Patinama dan Sandy Walsh yang bermain starter. Dan tiga di tengah ada Elkan Bagot, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Sementara tiga di tengah ada Kambuaya, Rahmat Irianto yang kali ini bermain menggantikan Maklok dan Asnawi yang bermain di tengah kali ini. Dan di dua striker di depan ada Sadil Ramdhani dan Rafael Struijk ya. Otomatis nggak ada goal getter ya, karena Sadil dan Rafael Struijk ini tipe pemain depan yang lebih mobile ya, bukan tipe-tipe target man seperti Sananta, Hoki Caraka atau Dimas Derajat. Ya, gue lihat line up ini apa ya? Kok STY main bertahan kayak gini lawan Filipina yang notabene kualitasnya jauh di bawah kita. Ya, ini salah satu blundernya STY di pertandingan kali ini menurut gua ya, menurut pendapat gua. Kita bahas jalannya pertandingan. Sejak menit awal di babak pertama, gila Indonesia itu dipres habis-habisan sama Filipina. Filipina itu memasang garis pertahanan tinggi dan ngepresnya itu 3-4 orang ya. Nggak memberi ruang untuk Indonesia membangun serangan dari belakang. Sementara Indonesia ya main formasi 5-3-2 kayak gini, otomatis lini tengahnya Indonesia ini kalah karena Filipina mempunyai 4 pemain tengah dan kadang-kadang dua sayapnya itu bantu ke tengah juga. Jadi totali ya lini tengahnya Indonesia itu kalah banget, sering kehilangan bola. Apalagi Rahmat Irianto yang seharusnya bisa menjadi penghubung antara lini pertahanan dan lini depan dalam membangun serangan ya sampai kewalahan ya karena dipres terus-terusan. Dan gimana ya, jarak pemain itu terlalu jauh sehingga opsi untuk Irianto membagi bola itu sangat minim. Sampai-sampai Jordi Amat kadang-kadang harus bantu ke depan loh untuk building serangan karena iya lini tengahnya kita itu kalah total terutama di babak pertama ya. Dan Filipina ini beberapa kali ngancem gawangnya Indonesia dan peluangnya itu peluang besar loh. Beruntung Hernando Ari tampil luar biasa di pertandingan kali ini. Mungkin di babak pertama itu dia bikin 3-4 save yang penting, apalagi bola chip itu ya. Yang gua kira itu bakal gol loh. Karena posturnya Hernando ini kan agak pendek,
nggak tinggi lah, di bawah rata-rata seorang penjaga gawang, tapi bisa di save dengan luar biasa oleh dia. Ini kiper refleksnya luar biasa dan timingnya juga bagus loh. Pengambilan keputusannya, ya gua rasa next match seharusnya coach Sintayong mainin dia, bukan Nadeo lagi. Kalau ini kipernya Nadeo tadi, mungkin tragedi 5-1 itu bisa terulang lagi, karena peluangnya Filipina di babak pertama itu lumayan, mungkin 3-4 peluang matang, tapi ya finishingnya Filipina itu bapuk juga. Finishingnya nggak jelas juga pemain-pemain depannya Filipina. Akhirnya Filipina bisa unggul terlebih dahulu ya, karena Jordi Amat bantu lini tengah building. Jordi Amat kehilangan bola dan akhirnya bisa di counter situasi one on one antara strikernya Filipina dan Hernando, dan bisa di finishing 1-0 untuk Filipina. Dari jalannya babak pertama itu, performa lini belakangnya Indonesia ini parah loh. Hampir semua pemain belakangnya ini bikin kesalahan, dan kesalahannya itu berujung peluang besar yang bisa dibikin oleh Filipina. Ya, Elkan Bagot juga bikin kesalahan, Shane Patinama juga bikin, Jordi Amat juga bikin kesalahan, Rizky Ridho juga bikin kesalahan. Seperti kayak sebelum-sebelumnya Rizky Ridho ini bermain sangat konsisten ya. Tapi di pertandingan kali ini ada beberapa kali kesempatan dia bikin error ya di pertandingan kali ini. Ya, babak pertama ini otomatis Indonesia ini full tertekan ya. Akhirnya STY Coach Sintayong bikin beberapa perubahan. Sandy Walsh ditarik di menit 30 dan masuk ke Witan masuk, dan Shane keluar dan diganti Pratama Arhan di babak kedua. Ya, masuknya kedua pemain ini cukup mengubah situasi ya, karena di babak kedua Indonesia main dengan 2 wingback ya, bermain cukup bagus, bisa kembali menemukan ritme permainan Indonesia sebelum-sebelumnya, tampil cukup bagus dan distribusi bolanya itu cukup lancar, nggak kayak di babak pertama. Ada beberapa faktor sih, karena Filipina juga agak kendor di babak kedua ya, sedikit mundur, nggak ngepres amat kayak di babak pertama. Itu bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ya, Indonesia sedikit mendominasi pertandingan di babak kedua. Dan sempat dapat beberapa peluang matang ya Indonesia. Dan akhirnya Indonesia bisa menyamakan kedudukan di menit 70 lewat golnya Sadil, gol yang finishing yang bagus ya. Ini berkat skill individunya Ricky Kambuaya, meliuk-liuk melewati 1-2 pemain, akhirnya dioper ke Sadil yang kosong di posisi wing kanan dan berhasil di placing ke pojok kiri gawang Etheridge, kipernya Filipina. Ya, 1-1 untuk Indonesia. Setelah gol itu Indonesia berusaha menaikkan tempo permainan, dan Sintayong juga memasukkan striker ya, memasukkan Ramadan Sananta di menit 71 menggantikan Ricky Kambuaya. Ya, dan masuknya Ramadan Sananta ini sangat kelihatan ya, dengan body balance yang bagus, keeping ball-nya juga bagus, bisa menjadi striker pembantu lah si Ramadan ini, sehingga si Witan dan Sadil bisa memanfaatkan ruang di belakang defendernya Filipina. Terbukti beberapa kali loh perannya Sananta ini luar biasa, terutama
peluangnya Rafael Struijk. Kalian bisa lihat di kombinasi 1-2 akhirnya Rafael Struijk bisa lolos dari sisi kiri dan melakukan umpan cutback. Sayangnya shootingannya si Witan berhasil diblok oleh pemainnya Filipina. Ya gue berharap itu sih gol, men. Gue udah loncat itu, gue kira udah gol, tapi ya bisa ditepis. Tapi Indonesia tetap meningkatkan tempo permainan dan dapat beberapa peluang berbahaya, terutama peluangnya si Arhan loh. Udah 1 lawan 1 lawan keep, tapi sayang syutingnya itu ke atas, nembak burung, gila. Gua kira itu udah gol juga itu, karena itu peluangnya itu bisa dibilang 90% gol. Seandainya finishingnya si Arhan itu bagus atau di cutback ke tengah, karena ada kalau nggak salah 2-3 pemain Indonesia yang udah bebas di depan kotak penaltinya Filipina. Ya, keputusan yang salah ya menurut gue buat Arhan. Tapi kita juga harus ngasih kredit ke Arhan, karena Arhan bermain cukup bagus di babak kedua dengan akselerasinya cukup merepotkan ya lini belakang Filipina, apalagi beberapa kali throw in panjangnya juga cukup mengancam. Dan akhirnya STY memasukkan Arkan Fikri di menit 90 dan Hoki Caraka ya. Kalau menurut gua ini pergantiannya si Ramadan Sananta agak telat ya, masukin Sesananta. Seandainya Sananta masuk di menit 60-an mungkin ya. Mungkin hasil pertandingannya akan berbeda. Tapi ya dengan hasil ini Indonesia dapat 1 poin dan masih berada di peringkat 4 karena kalah selisih gol. Sementara berita bagusnya, Vietnam kalah lawan Irak di kandangnya Vietnam. Ya cukup memberikan pengaruh ya untuk ke peluang Indonesia memperebutkan runner up. Tapi ya seharusnya ini 3 poin loh lawan Filipina. Tapi ya it happen. Pertandingan udah selesai, Indonesia cuma dapat 1 poin di pertandingan kali ini. Masih ada peluang untuk lolos ya. Dengan posisi runner up, dengan syarat Indonesia bisa memanfaatkan laga sisa, terutama ketika Indonesia main di kandang, ketika main di Indonesia, dan bisa meraih poin ketika melawan Irak dan melawan Vietnam, itu kuncinya. Tapi ya gue masih optimis, semoga STY bisa memperbaiki tim ini karena sedang trennya cukup anjlok ya di 2 pertandingan terakhir. Ya gue harap STY bisa menemukan solusinya, karena pertandingan selanjutnya untuk pra Piala Dunia ini akan dimulai tahun depan ya. Masih ada banyak waktu untuk persiapan. Jadi kita fokus ke Piala Asia dulu di bulan Januari. Ya gue harap ada beberapa sedikit perubahan dan suntikan beberapa pemain naturalisasi yang kabarnya akan selesai, akan memberikan tenaga tambahan ya untuk skuad ini. Apalagi yang perlu gue bahas, dan ada beberapa isu juga. Ini faktornya Indonesia bermain jelek ya pertandingan kali ini ya. Passing-passingnya sering nggak sampai, karena menurut pandangan gue rumputnya stadionnya Filipina ini rumput sintetis ya. Mungkin Indonesia, tapi ya kalau menurut gue itu nggak bisa jadi alasan loh, karena semua tim akan bermain di stadion ini. Irak akan bermain, Vietnam juga udah main, bahkan Vietnam bisa menang di stadion kali ini. Pertanyaannya kenapa kita tidak bisa menang? Ya itu pertanyaannya.
Jadi ya Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk lolos ke babak selanjutnya ya. Oke, itu dulu untuk ke pembahasan kali ini. Gua akan balik lagi di video selanjutnya karena liga juga mau mulai ya weekend ini, jadi akan banyak pembahasan. Oke, thanks for watching.